korban meninggal dunia. Sebelumnya kami menyampaikan ucapan bela sungkawa terhadap korban yang meninggal dunia akibat KDRT dari tersangka yang mana merupakan suaminya. Jadi KDRT ini sebagaimana dimaksud dengan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga junto pasal 6C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, di mana ancaman hukumannya adalah pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak 45 juta rupiah. Dan sebagai pelaku adalah inisial MT, umur 28 tahun. Untuk waktu dan tempat kejadian perkara yaitu pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 02 dini hari di lapangan sebelah barat MTS 2 Pati Duku Sumber Desa Sonean Kecamatan Margoyeso Kabupaten Pati. Untuk modus operandinya adalah awal mula perbuatan tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 21 sampai pukul 01 dini hari, tersangka bersama kedua rekannya meminum minuman beralkohol jenis arak lebih kurang 2 botol besar. Kemudian setelah itu tersangka mengaku mabuk dan setelah minum dalam keadaan mabuk kembali ke rumahnya sekira pukul 1.30. Masuk ke dalam kamar melihat istri korban yang bernama Melia Damayanti binti Damun 24 tahun sedang tidur bersama anak-anaknya. Serta pada saat itu tersangka melihat pampers dari anaknya yang sudah penuh dengan ompol, dan tersangka kemudian membangunkan korban sang istri dan mengajak keluar dengan menggunakan kendaraan roda 2 atau motor untuk membeli pampers. Sekira pukul 2 dalam perjalanan ketika melewati pasar, tersangka dengan korban yaitu terjadi cekcok pertengkaran sambil mengendarai motor. Kemudian setelah itu tersangka membelokkan kendaraannya ke lapangan dan di situ terjadi kembali cekcok mulut antara korban dengan tersangka, di mana tersangka menuduh kepada korban bahwasannya istrinya selingkuh, dan korban merasa tidak terima membalikan tuduhannya kepada sang suami bahwasannya yang selingkuh justru suaminya dengan seorang janda. Kemudian suaminya merasa tersinggung, kemudian suaminya melakukan kekerasan dengan cara memukul korban di sebelah kiri kepalanya sebanyak 2 kali, kemudian setelah itu memukul korban di bagian mulut dan memukul kembali korban di bagian pipinya, serta melakukan mencekik korban sampai korban jatuh terlentang di atas tanah. Dan setelah jatuh terlentang di atas tanah, tersangka masih melakukan kekerasan dengan cara menendang bagian dada korban dan perut korban. Setelah itu korban tidak sadarkan diri dan tersangka kemudian panik. Setelah panik, korban diangkat oleh tersangka dan dibawa oleh
motornya ke rumah kakak korban. Sesampainya di rumah, kemudian korban dilakukan upaya disadarkan, tetapi korban tidak sadar juga sampai dengan pagi hari. Dan setelah itu korban oleh tersangka dan keluarganya dibawa ke rumah sakit. Dan sesampainya di rumah sakit dilakukan pemeriksaan oleh dokter, ternyata korban ini sudah tidak bernyawa alias meninggal dunia. Untuk menutupi kebohongannya, tersangka menyampaikan kepada keluarga bahwasannya korban ini dan tersangka jatuh dari motor. Kemudian setelah korban, jenazahnya dibawa ke rumah lalu dimandikan oleh keluarga, dan keluarga melihat bahwasannya korban ini ada tanda-tanda lebam di mukanya.